Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Archie di segmen Kelana di episode 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang enggak horor-horor banget tapi horor-horor juga. Kalian bakal paham nanti. Ini cerita ini adalah cerita dari ibu saya yang diceritakan kepada saya. Ibu nggak pernah jelasin kapan waktunya tepatnya, entah hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, nggak pernah dijelasin karena ibu sendiri juga berusaha melupakan kejadian ini. Tapi saya akan mencoba merangkai kejadian yang diceritakan ibu sepotong-sepotong. Jadi kejadian ini bermula ketika ibu masih kuliah. Ibu tuh kuliahnya di kampus ITS atau singkatan dari Institut Teknologi 10 November, yang sampai saat ini saya bingung kenapa nggak ITSN. Jadi ibu ikut kuliah jurusan matematika di bagian membuktikan rumus. Jadi fungsinya pokoknya kenapa rumus gini, kenapa rumusnya seperti ini, buktikan kenapa gitu, pokoknya kayak gitu. Saya aja kalau udah jawab soal aja pusing, apalagi disuruh membuktikan. Udah kepala udah hangus. Jadi waktu itu ibu tinggal di kosan, dan pada suatu hari ibu ditelepon sama kakek tuh pakai handphone Nokia, handphone jadul itu yang cuma bisa ngechatan sama telepon. Di situ kakek ngomong, waktu itu nama ibu saya Angelin tapi dipanggilnya Inge, soalnya kan namanya tinggal di desa, nggak ada yang bisa Angelin, ngomongnya Enje, makanya akhirnya dipanggilnya Inge. Jadi waktu kakek ngomong, Inge, cepetan pulang, adik kamu kerasukan gitu katanya. Ibu panik waktu itu, langsung saat itu juga, detik itu juga, ya enggak lah, detik itu juga ibu, ya berapa menit kemudian ibu langsung mesen tiket kereta buat pulang. Dulu itu kalau mau pulang kampung tuh kereta. ITS kan di Surabaya, nah kampung saya itu di Jember, tempat tinggalnya ibu, jadi di Jember. Jadi naik kereta itu paling dapat ada 4 jam, ya 4 jam di kereta tuh. Ibu gelisah, udah bayangin kenapa karena adiknya yang dimaksud di sini tuh adalah anak ketiga, sedangkan ibu adalah anak kedua. Jadi ibu itu berempat bersaudara, ibu anak kedua, yang tadi tante yang saya maksud ini adalah anak ketiga. Itu apa namanya, yang paling normal, nggak ada aneh-anehnya lah. Jadi kok bisa gitu. Akhirnya ibu langsung deh sampai di rumahnya kakek waktu itu. Tante masih kuliah ya, jadi masih belum kuliah, malah ya kuliah baru semester berapa gitu kayaknya, karena ibu nggak jelasin itu. Rumah udah rame, banyak banget orang di depan. Ibu udah langsung masuk berusaha lihat ada apa ini, mana adikku gitu. Terus di situ ada kakek di luar, kakek sama nenek di luar. Jadi kenapa ini kenapa, terus katanya kakeknya tuh, kata kakek saya, udah parah banget. Terus kakek saya nyuruh ada seorang buat manggil ustadz. Nah ibu saya ini penasaran, padahal dibilangin jangan mendekat. Nah ibu pun lihat, dan di situ kaget setengah mati ibu ngelihat tante itu waktu itu tertawa-tawa, itu udah ketawa hihihi kayak gitu ya, khasnya cerita horor ya. Ketawanya udah ketawa gitu, selalu bahagia. Itu sambil terbang, jadi melayang, nggak nyentuh tanah, nggak napa. Jadi itu kalau dipikirin itu nggak logis ya gimana juga ya. Itu maksudnya kalau dibilang hantu tuh nggak ada, tapi gimana cara tanya itu tante bisa terbang. Nah tuh kaget. Terus habis itu itu kerasa hawanya tuh panas sekali. Nah ibu tuh kaget, dan tiba-tiba si tante ini mencoba berkomunikasi, jadi kayak gagap-gagap gitu, kepotong-potong, kayak seolah-olah mau melepaskan diri gitu loh. Kak, pokoknya gerakannya udah kayak gremel-gremel gitu loh. Nah habis itu tiba-tiba ibu tuh ngerasa di tengkuknya itu ada yang megang, dan kayak yang mau masuk ke dalam tubuh gitu loh. Dan kayak ibu udah pasrah, jangan-jangan kesurupan juga. Nah
tepat saat sebelum semua rasa sesuatu benda masuk itu, tante itu teriak, jangan ganggu kakakku, dan langsung kerasa ada sesuatu keluar, gak jadi bisa masih tante tuh setengah sadar setengah enggak ya. Nah tepat jadi kayak mau nyelamatin ibu gitu, dan setelah itu barulah ada ustadz datang. Itu waktu itu Pak Yai datang ngeliat, langsung Pak yang astagfirullahaladzim, kenapa? Dan katanya, tante itu kesurupan 1000 jin, ada 1000 yang masuk dalam satu tubuh. Bayangkan itu waktu itu panik kakek ngeliat, gimana nih anak saya, gimana? Tenang ya, tenang pak. Terus waktu itu Pak Kiai langsung baca doa, udah dia duduk baca doa, entah baca doa apa ya, karena saya nggak ada kejadian itu, ibu waktu itu udah lemes, jadi baca doa segala macam, baca doa pakai bahasa Arab, entah mungkin naik kursi ya. Jadi habis itu jatuh, nggak terbang lagi, jatuh tapi masih agak ngelayang gitu. Terus Pak Ustadz berdiri, terus megang kepalanya tante, terus dibaca-bacain apa, kayak ngobrol gitu. Dan itu udah kayak yang sampai berkeringatan, si Pak Yaya kayak susah banget. Habis itu di situ dicerit, nah habis itu berhasil, tante pingsan, berhasil selamat pikir kelihatannya. Terus Pak Yai ngomong ke kakek, Pak, anak bapak ini kerasukan 1000 jin. Saya udah ngeluarin yang receh-recehnya, tapi sayangnya ada satu jin yang bener-bener kuat, nggak bisa diapa-apain lagi, bener-bener sudah menginang di sana, udah kayak tumor aja, jadi nggak bisa diapa-apain. Makanya satu tindakan yang ajaib banget saya lihat tuh, Pak Yainya bikin si ini itu stabil alias netral. Jadi kalau awalnya dia itu jahat, dibikin netral. Jadi terus dia bilang, sekarang tergantung sama anak bapak. Kalau anak bapak cenderung berbuat pahala, berbuat kebaikan, itu si jin yang di dalam tubuhnya lama-lama akan ikut jadi baik juga, alias jadi jin Islam. Tapi kalau anak bapak melakukan dosa segala macam, jinnya bakal yang netral tuh bakal ikut terpengaruhi. Jadi sekarang tergantung sama anak bapak. Dan sejak saat itu tante itu jadi indigo, alias bisa melihat hal-hal seperti itu. Mungkin karena ada jin di tubuhnya, dan juga bahkan anaknya alias sepupuku itu juga bisa ngelihat. Dan ini adalah satu hal yang saya nggak ngerti. Setiap Jumat manis itu salah satu kamar bekasnya, kamar kosong di rumah itu dikasih sesajen, tapi nggak pernah dikasih tahu sih, nggak pernah tahu rinciannya gimana. Dan sampai saat ini alhamdulillah tante nggak pernah kerasukan lagi. Jadi sekian cerita dari saya, terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.